Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah soliter custom dengan sistem overflow. Maksudnya soliter jika terisi akan melakukan pembuangan secara otomatis melalui bagian belakang. Tadi sudah dilihat, saya sudah berikan ukuran-ukuran kacanya, kemudian kita masuk ke dalam proses pemotongan. Upayakan setiap kaca yang kita gunakan betul-betul siku agar soliter benar-benar proporsional, berdiri dengan lurus dan enak untuk dilihat. Saya masih menggunakan penahan water pass ya, silahkan gunakan alat bantu lain, bisa kayu yang lebih tebal, dan masih menggunakan pengganjal dari bekas tusuk sate, silahkan gunakan yang lain juga. Kemudian masuk dalam proses penghalusan pinggiran. Itu saya menggunakan dimmer agar kecepatan gerinda bisa diturunkan. Pertama yang digunakan adalah GC 120, kemudian menggunakan amplas grid 400 atau bisa lebih tinggi lagi grid 800 agar hasil pinggirannya benar-benar licin dan mengkilap. Kita lakukan pada semua bagian untuk mendapatkan sudut yang halus dan rapi. Bisa dilihat sudutnya cukup halus, tidak ada kerimpilan tajam. Jika sudah dibersihkan, bisa dicuci. Kemudian kita mulai penyusunan untuk kita rakit menjadi sebuah soliter dengan sistem pembuangan belakang. Ini ukuran-ukuran kacanya, bisa diulang nanti. Bagian depan, belakang, kiri kanan, alas, serta bagian skat. Di bagian tengah itu ada kaca yang kecil, itu gunanya untuk menahan sementara agar kaca skat tidak menempel di bawah. Berarti kita punya jarak sekitar 5 mili. Kemudian kaca pinggir kiri kanan saya kasih garis jarak 2 cm sebagai panduan untuk meletakkan kaca skat agar kaca skat rapi dan lurus. Kemudian kacanya dibalik agar yang digaris itu pada bagian luar, sehingga nanti mudah untuk kita bersihkan. Hanya menggunakan pena gel pen biasa ya, untuk mudah dibersihkan nantinya. Dan akurasi garisnya bagus karena garisnya kecil. Kita garis ya. Ini untuk garis bantu ketika kita meletakkan kaca skat tengah. Setelah digaris, dibalik. Tujuannya agar garis pena tadi tidak terlem ya. Jadi nanti dia berada pada bagian luar sehingga mudah untuk kita bersihkan. Proses pembuatan ini saya lakukan dalam beberapa tahap, tidak satu kali langsung jadi karena ini saya cicil pekerjaannya ya. Silahkan kita mulai lem. Saya menggunakan lem silikon ya, Dexton yang clear. Saya masih memilih merek ini karena
lebih lembut ketika ditekan sehingga bisa lebih dikontrol. Karena saya pernah berhenti dengan beberapa merek lain itu agak lebih padat ya, lebih kental ya, sehingga lebih sulit untuk saya kontrol. Nah ini ya, kita ikuti garis yang kita sudah buat tadi, kita lem. Ini gunanya nanti untuk meletakkan skat yang di tengah, agar ikan katanya tidak keluar. Ini pesanan custom dari teman yang suka melihat soliter saya, jadi dia minta tolong untuk dibuatkan. Oke. Kita pasang ya. Baik, sekarang kita mulai pasang kaca bagian depan. Kemudian ini kaca sisi. Jika dilihat dari depan nanti berarti ini adalah kaca sisi kanan. Nah, tadi ada patahan kaca yang kecil, kita tetap letakkan di tengah ya untuk mengganjal agar skat tidak menempel di bagian lantai. Baik, berikutnya kita masukkan kaca skatnya. Nah, bisa dilihat ya, kita pakai bantuan garis yang sudah kita buat tadi agar kacanya lurus ya, berdiri dengan lurus. Oke, kemudian kita pasangkan kaca sisi kirinya. Baik, kita sudah posisikan, kita rapikan posisi-posisi kacanya. Bagi saya sampai tahap ini saya biarkan dulu sampai lem ini mengering untuk masuk proses penempelan kaca belakang, sehingga nanti kita bisa lakukan pembersihan pada akuarium soliter kita. Setelah bersih, baru kita pasang kaca bagian belakangnya. Ini ya, kaca bagian belakangnya kita tangguhkan dulu pemasangannya. Nah, ini waktu yang berbeda ya. Jadi setelah dia kering, baru kita aplikasikan atau kita pasangkan kaca penutup belakang. Kaca skat bawah sudah kita cabut dan patahan tadi kita gunakan sebagai padnya untuk membantu arah pembuangan ketika air terisi sampai batas yang kita inginkan.
Nah, jadi sebelum dipasang, saya lakukan pembersihan terhadap sisa-sisa kelebihan lemnya. Jadi nanti si soliter ini jadinya tampil lebih rapi dan bersih ya, tidak ada sisa lem yang terlihat. Sebenarnya untuk pembersihan sisa lem dan alat-alat bantu yang saya gunakan saya sudah buat di video pada pembuatan soliter kaca 3 mili. Di sana saya terangkan lebih detail mengenai alat bantunya ya. Tapi saya ulangi lagi, itu alatnya adalah patahan cutter yang kecil yang saya bungkus dengan lakban agar mudah untuk saya pegang. Yang digunakan adalah bagian depannya, jadi tidak bagian sisi tajam ya, tapi bagian depan dari cutter itu agar tidak menggores kaca. Kita bersihkan ya sisa-sisa lem yang melekat. Dan jika pengeleman teman-teman tadi baik, maka ini tidak akan bocor. Insya Allah ini tidak akan bocor. Hati-hati ketika menyait bagian yang seperti ini. Jika terlewat maka sisinya bisa ikut tersayat juga ya. Kita hanya menyait sampai ke ketebalan kaca. Jika dirasa sudah cukup dipahami bagian ini, boleh dipercepat saja videonya ya, silahkan di skip karena memang aktivitasnya hanya pada pembersihan sisa lem. Ini dilakukan pada semua sudut yang ada sisa lemnya, termasuk bagian luar. Nah ini ya, bagian luarnya juga saya bersihkan.
Ya, ini ketika sudah bersih semua sudutnya, jadi terlihat rapi ya. Oke, jadi tinggal dibersihkan. Nah, ini setelah saya cuci ya, saya sambung pekerjaannya. Ini setelah saya cuci bersih ya, bisa dilihat rapi. Nah, saatnya kita pasang bagian belakang. Nah, agak sedikit berbeda ya, supaya nanti tidak melakukan pembersihan lagi. Jadi bagian belakang ini yang saya lem adalah sisi kacanya, dan lem ini dipasangnya sebutuhnya aja, artinya memang saya tipiskan sehingga tidak ada lem yang diperkirakan akan keluar lagi ya, karena bagian ini nanti akan sangat sulit untuk dibersihkan sebab ruang itu hanya 2 cm. Oke, kita lem pada bagian bawah. Nah, ini ya yang saya maksud tadi ya, kita harus sedikit mengurangi lemnya karena memang tujuannya biar nanti tidak ada lem yang terlalu berlebih ketika kaca dirapatkan. Ini dilakukan sebelum penempelan. Terutama pada bagian dalam. Kalau bagian luar kita masih bisa lakukan pembersihan ya. Yang perlu diperhatikan sekali untuk bagian dalam. Oke. Baik, di sebelah sudah ada yang sudah kering ya, sudah saya pasang, dan ini tadi ketika belum dipasang. Biasanya soliter seperti ini tidak dibuat satu, tetapi dibuat beberapa. Ini kebetulan yang meminta dibuatkan dia buat 10. Berarti nanti satu area pembuangan ya. Nah, ini tadi ada sisa patahan dari kaca belakang, itu saya pakai untuk membuat padnya ya, topinya, dan kemudian ada sisa kaca yang kecil saya pakai untuk tepian atau untuk bibir, agar air yang keluar itu tidak tumpah ke kiri atau ke kanan, berarti lebih terarah. Nah, ini tinggal kita lemkan saja.
soliter itu jika kita perhatikan sudah ada airnya ya. Itu tujuannya saya tes dulu. Jadi saya harus uji dulu kerapatan lemnya, terbukti bahwa tidak ada kebocoran, baru kita lakukan penutupan atau pemberian pad di belakangnya ini ya, jalur pembuangan. Karena kalau sudah dipasang nanti akan sedikit merepotkan jika ada kebocoran ya, karena kita akan kadang-kadang kita harus tidurkan atau gulingkan ya. Nah, ini kita biarkan sampai kering ya, tidak perlu ditunggu dipegang ya. Ini yang tidak terdokumentasi adalah saya mencari box kotak yang saya gunakan untuk mengganjal. Nah, ini dia soliter yang sudah jadi ya. Ini sudah kering kondisinya, kita bisa lihat. Nah, inilah yang nanti akan disusun di dalam satu deret rak. Kemudian di bagian belakangnya berarti ada tampungan untuk pembuangan, sehingga teman-teman tinggal isi, air akan keluar dari belakang ya, tidak perlu diangkat-angkat lagi soliternya.